Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Degok. Kali ini Pak Degok akan bicara tentang apa yang harus dilakukan setelah kita kena stroke. Gitu. Kan banyak yang nanya tuh, kalau habis stroke itu ngapain? Nah gitu. Jadi saudara sahabat strokers, orang stroke itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama diobati dulu tuh penyakit penyebab stroke itu. Stroke itu kan bisa dari darah tinggi, bisa dari diabetes, bisa dari kolesterol, bisa dari penyakit lain. Nah, bisa juga karena benturan, tabrakan, ketabrak nih, kepala nih benturan keras nih, pendarahan nih. Bisa jadi stroke, ya kan? Atau hal-hal yang lain yang membuat pendarahan di otak, sehingga darah di otak itu menekan bagian saraf di otak sehingga tidak mendapatkan suplai oksigen dan natrium nutrisi otak. Jadi sel otak itu mati. Nah kalau sel itu mati, kena saraf gerak, ya kita jadi lumpuh seperti ini. Jadi yang pertama, obati dulu penyakit itu. Bisa dengan konsultasi dengan dokter ahli saraf, atau dengan dokter ahli penyakit dalam, tergantung penyakitnya. Kalau yang diabetes, kolesterol, kadang-kadang itu harus penyakit dalam. Nah, ada yang tanya nih, saya nggak mau obat dokter. Ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah, asal ada obat penggantinya. Dari herbal bagaimana bisa, nggak masalah. Yang penting bukan obatnya, tetapi penyakitnya itu terkendali. Kalau tekanan darah, ya usahakan mendekati 120/80. Paling-paling naik maksimal 140. Yang diastoliknya paling-paling naik maksimal ya 90, jangan lebih dari 90. Itu normal. Jadi perlu alat. Obatnya nggak masalah. Mau obat dokter, mau obat herbal, yang penting itu terkendali. Diabetes misalnya, takut karena obatnya bisa mengakibatkan sakit ginjal misalnya, ya bisa aja dengan puasa. Saya menjalani obat diabetes dan kolesterol dengan puasa. Nah dengan puasa ini semua normal. Gulanya tidak pernah lebih dari 200, kolesterolnya tidak pernah dari 200. Ya sudah, nggak usah minum obat herbal pun saya nggak minum kalau bisa terkendali di bawah 200. Nah itu yang penting, obati dulu. Kenapa harus diobati? Karena kita harus mencegah serangan stroke berulang. Nah stroke itu berulang kan karena penyakitnya itu masih ada. Misalnya ada yang pengalaman ada takut minum obat, akhirnya berhenti tuh minum obat tekanan darah tingginya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kambuh lagi gara-gara tekanan darahnya tinggi, gara-gara takut minum obat. Jadi obat itu nggak usah ditakuti. Obat itu pilihan terakhir. Yang paling penting kendalikan itu tekanan darah, kendalikan itu gula darah, kendalikan itu kolesterol. Kalau itu terkendali semua ya nggak usah pakai obat, santai aja gitu ya. Yang kedua itu mengembalikan kelumpuhan itu. Karena kita stroke itu kemudian setengah bagian lumpuh, mau kiri mau kanan nggak ada bedanya. Lumpuh kiri lebih lama, lumpuh kanan lebih cepat, itu mitos. Sama semuanya, mau kiri mau kanan nggak ada yang lebih cepat, nggak ada yang lebih lambat. Semua tergantung nih tingkat kerusakan otak, saraf otaknya ini. Saraf otak itu seberapa luasnya, ya tak?
kalau tidak terlalu luas, ya cepat sembuh, mungkin bisa mendekati sempurna. Tapi kalau rusaknya banyak, ya lama atau kemungkinan nggak sembuh. Ya kita risikonya itu harus tahu gitu ya. Jadi tergantung volume kerusakan dan juga lokasi, ini mana yang rusak nih, mana yang diserang nih, sehingga kelumpuhan pun beda-beda ya. Ada yang bibirnya perat, ada juga yang enggak, ada yang suaranya jadi kecil, ada yang biasa-biasa aja, enggak masalah ya kan. Nah, tingkat kerusakan sel otak inilah yang menyebabkan kita itu cepat sembuh atau tidak cepat sembuh. Tapi ya jadi persoalan, kita nggak usah mikir kapan sembuh, ya kan, cepat atau lambat itu kita terima aja gitu. Jadi stroke itu jangan cemen, santai aja, yang penting tetap semangat ya kan? Latih terus fisioterapinya ya, tahu diserangseng otak yang masih sel-sel otak yang masih hidup ini untuk menggantikan fungsi yang sudah mati. Jalan terus, gerak terus, gunakan terus segala anggota badan ini supaya gerak, jangan dibuat diam ya, pokoknya gerak-gerak apa saja lah ya, tiap hari peregangan itu penting. Peregangan itu penting, jangan sampai ototnya kaku. Semakin kaku, semakin sakit, semakin lama untuk sembuh gitu ya. Jadi sekali lagi 2 hal. 1, obati dulu penyakitnya, penyakit yang menyebabkan stroke, supaya apa? Supaya tidak berulang. Kalau stroke berulang biasanya semakin parah. Kenapa semakin parah? Karena stroke berulang itu nggak mungkin nyerang yang lama, pasti baru. Kerusakannya tambah banyak, itu yang disebut tambah parah. Yang kedua, pulihkan kelumpuhan itu dengan gerakan. Ya, gerak terus. Ya, nah, kuncinya jauhi kasur. Ya, itu dia. Latihan terus, jauhi kasur. Selamat berlatih. Salam strokers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.